Perkenalkan, nama saya Ricky Martin, asal dari Kabupaten Kayong Utara. Perkenalkan, nama saya Raden Tirta Yudhistira, asal dari Sungai Biyung, Kabupaten Montong. Selamat pagi. Pagi. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda seputar perkembangan bahasa Indonesia di kalangan pemuda, khususnya di Pontianak ini. Oke, langsung saja pertanyaan pertama. Berapa lama Anda sudah berada di Pontianak ini? Saya menetap di Pontianak ini sejak saya kuliah di Universitas Tanjung Pura sekitar tahun 2019. Itu 1 tahun yang lalu. Kalau saya berada di Pontianak ini sekitar kurang lebih 2 tahunan. 2 tahun. Terus yang kedua, sebelum Anda berada di Pontianak ini, bahasa apa yang Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain? Kalau saya menggunakan bahasa menyesuaikan dengan lingkungan tempat dan situasi tempatnya. Seperti di wilayah Pontianak ini, rata-rata orang di sini menggunakan bahasa daerah. Jadi saya juga menggunakan bahasa daerah agar mudah dipahami dan mudah dimengerti. Untuk penggunaan bahasa, biasanya saya yang menggunakan bahasa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Terima kasih Anda sudah hadir untuk diskusi dengan saya ini. Oke, dapat saya simpulkan dari jawaban Anda bahwa dalam penggunaan bahasa Anda masih menggunakan bahasa daerah. Iya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cahyo Purnama Putra yang berasal dari Ketapang. Oke, di sini saya akan berdiskusi tentang perkembangan bahasa Indonesia di kalangan pemuda, khususnya di Pontianak. Nah, kenapa di sini ada 2 kursi kosong? Karena di sini saya akan mengundang 2 narasumber di kalangan pemuda yang berada di Pontianak ini untuk hadir pada acara ini. Nah, oke, sebelumnya kenapa 2? Karena di sini yang satunya lagi tim pro terhadap bahasa Indonesia, yang satunya lagi kontra terhadap bahasa Indonesia. Baiklah, untuk jangan lama-lama lagi, untuk lebih cepatnya langsung saja saya undang 2 narasumber kita, yaitu Raden Tirta Yudhistira dan Ricky Martin. Sehat? Alhamdulillah. Oke, langsung saja kita ke inti dari acara ini. Oke, saya tadi sudah mengomentari Anda tentang Anda menjawab bahwa Anda pro terhadap bahasa Indonesia. Terus kenapa Anda pro terhadap bahasa Indonesia? Sebenarnya itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang sangat penting untuk warga Indonesia itu sendiri. Kenapa? Karena kita ini warga Indonesia. Ya sudah jelas kita itu harus menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Dimanapun, kapanpun, dan apapun yang keadaan apapun, kita itu harus menggunakan bahasa Indonesia dalam negara Indonesia itu sendiri. Seperti itu. Menurut Anda kan kontra terhadap Indonesia, Anda lebih memilih bahasa daerah. Kalau menurut saya, kita harus menyesuaikan daerah tempat atau lingkungan kita berada, seperti di daerah-daerah terpencil atau daerah pedalaman yang kebanyakan menggunakan bahasa daerah dan mungkin mereka kurang memahami bahasa Indonesia. Jadi kita harus menyesuaikan daerah tersebut agar mudah dipahami. Sebentar, di sini saya tidak melihat Anda sebagai pro terhadap Indonesia, saya tidak melihat Anda sebagai kontra. Di sini saya netral. Sebentar, saya satu membahas. Anda terhadap pro Indonesia kan? Ini menurut saya, kalau kita memang harus mengenal Indonesia, gimana mereka yang berada di daerah-daerah itu? Kan mereka masih menggunakan bahasa daerah yang sangat kental.
Contoh di Pontianak ini bahasa Melayu, mereka sangat kental dengan bahasa Melayu, bahasa daerah mereka. Jadi mungkin bahasa Indonesia itu kayak mungkin asing, bukan asing sih, jarang digunakan bahasa Indonesia. Jadi menurut Anda gimana? Ya sebenarnya itu mereka itu sendiri yang salah sebenarnya. Kenapa salah? Ya karena mereka tidak terbiasa akan bahasa Indonesia itu sendiri. Mereka sering menggunakan bahasa Melayu di rumahnya, entah di sekolahnya. Padahal kan bahasa Indonesia itu sudah bahasa yang baku untuk negara Indonesia. Kita jangan bersamakan dengan daerah-daerah yang sangat terpencil sekali, yang tidak terlalu mengenal bahasa Indonesia seperti itu. Apalagi kalau di Pontianak ini ya banyak, pasti sudah banyak orang-orang yang berpendidikan dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Anda menyiapkan? Kita juga kan harus menjaga adat budaya kita, adat budaya dan bahasa kita. Jadi jika kita semua menggunakan bahasa Indonesia, bakal lama-kelamaan bahasa daerah kita akan bisa hilang. Nah ini Anda mendukung menggunakan bahasa daerah. Ya. Saya tanya lagi kepada Anda, jika Anda memang kuat untuk menggunakan bahasa Indonesia, bagaimana? Maksud saya bahasa daerah. Bagaimana jika Anda orang asli orang Melayu, terus seandainya Anda pergi ke luar Kalimantan ini, sedangkan Kalimantan bahasa Melayu, terus seandainya Anda pergi ke Pulau Jawa, sedangkan di sana tuh dominan menggunakan bahasa Jawa, terus gimana Anda menyesuaikan dengan daerah sana? Jadi kita kan harus menyesuaikan bahasa kita di daerah tersebut. Jadi bukan berarti kita tinggal di pedesaan atau sering menggunakan bahasa daerah kalau tidak bisa bahasa Indonesia. Sebenarnya bisa, kita cuma menyesuaikan tempat dan lingkungan. Untuk di daerah seperti ini, khususnya di Pontianak, apabila keseringan menggunakan bahasa Indonesia itu juga canggung rasanya kalau belum terbiasa, karena kebanyakan orang di sini menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari. Begini Bung Riki, Silakan. gimana ya? Itu bahasa Indonesia itu kan bahasa kita, kan? Bahasa Indonesia, orang-orang Indonesia. Ada orang yang menggunakan bahasa daerah mereka. Mereka tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, ya karena mereka tidak membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia. Berarti kan itu sudah salah juga. Mereka menyampingkan bahasa induk mereka dan masih menggunakan bahasa daerah mereka seperti itu. Itu kan tidak baik. Alangkah baiknya lebih baik kita itu setiap hari dimanapun yang menggunakan bahasa Indonesia. Lanjut, apakah masih ada kata? Ya di sini kan yang tinggal di khususnya di Pontianak ini tidak semuanya anak muda. Contohnya seperti orang-orang tua pada dahulu, mereka masih kurang dalam belajar bahasa Indonesia. Jadi kalau kita pakai bahasa Indonesia, mungkin ada yang tidak mengerti bahasa tersebut. Oke, masuk baiklah. Karena waktu siang sudah habis, kita tetap ke segmen utama. Kita akan terlebih dahulu. Bye. Oke, kembali lagi kita di sini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Zaman sekarang kan sudah masuk teknologi. Semuanya bisa masuk dari teknologi itu sendiri. Contoh, penggunaan bahasa. Zaman sekarang bahasa itu susah berkolaborasi antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Contoh, penggunaan bahasa berkolaborasi OTW ini, nah itu kan berkolaborasi antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, jadi menurut Anda sebagai warga negara Indonesia dan sebagai pemuda,
bagaimana perkembangan teknologi ini terhadap perkembangan bahasa Indonesia saat ini. Mungkin mereka mengikuti perkembangan zaman. Kebanyakan anak muda di zaman sekarang malas menggunakan kata-kata yang panjang. Jadi mereka menggunakan bahasa seperti bahasa Inggris yang singkat. Contohnya tadi OTW, kan artinya itu sedang dalam perjalanan. Jadi untuk mempersingkat kata mereka itu sehingga mereka itu menggunakan kata OTW. Jadi gitulah. Anda. Ya, kalau menurut saya rata-rata anak remaja sekarang yang biasa dikatakan anak milenial itu sebetulnya sudah kelewatan batas akan bahasa itu sendiri. Kenapa? Contohnya di media sosial, mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia itu sendiri. Mungkin mereka gimana ya? Sedikit gengsi akan terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Apalagi saudara. Itu dia makanya. Maka dari itu anak sekarang, terutama di Pontianak ini, tidak terbiasa akan bahasa Indonesia. Itu kurangnya dari anak remaja sekarang di Pontianak ini. Nah, jadi solusinya menurut Anda berdua, bagaimana perkembangan bahasa Indonesia ini terhadap bahasa kolaborasi yang dimiliki oleh pemuda, dan bagaimana lagi jika bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu hilang untuk digunakan oleh pemuda-pemudi yang ada di Pontianak ini? Bagaimana jika itu hilang? Yang pertama, jadi kita harus menjaga keseimbangan bahasa, budaya, dan bangsa kita. Contohnya kita tidak boleh melupakan bahasa daerah kita sendiri. Dan kita juga perlu belajar bahasa Indonesia agar nanti ketika kita berbicara dengan orang lain mudah dipahami. Contohnya seperti di daerah-daerah luar. Nah, jadi Ya, kalau menurut saya solusinya itu kita harus menyaring apa yang dari luar itu masuk ke Indonesia itu apa. Misalnya bahasa Inggris, kita jangan terlalu mengambil semua bahasa Inggris itu untuk kita gunakan di dalam Indonesia ini. Kita boleh mengambil bahasa dari luar, tapi kita ingat kita itu ada berada di mana. Ketika kita ada di Indonesia, kita lebih baik menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Ketika kita berada di luar negeri, di luar Indonesia, boleh kita menggunakan bahasa Inggris itu sendiri. Seperti itu. Jadi ya kita harus bisa menyaring yang baik yang mana, yang buruk yang mana, seperti itu. Terutama sekarang kan sudah teknologi sudah maju ya kan, semua bisa masuk bahasa apapun bisa masuk ke Indonesia. Ya, jangan sampai kita itu terpengaruh dari luar. Gitu. Kita harus menjaga bahasa kita sendiri. Ya, jadi kesimpulan yang saya dapat simpulkan yaitu bahwa kita harus menjaga bahasa kita, itu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Boleh menggunakan bahasa asing, contoh bahasa Inggris, itu memang boleh, tapi kuatkan dulu bahasa kita sendiri, ya, terutama bahasa Indonesia. Nah. Oke, sudah kita memang asik ya berbincang-bincang diskusi seperti ini. Nah, mungkin lain waktu kita bisa dilanjut seperti ini. Oke, tutup saja acara ini. Maaf kalau masih ada kata-kata saja ataupun kami yang kurang berkenan di hati para penonton. Kami mohon maaf. Akhir kata, wassalam.